Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Yuk, mari kita simak videonya bareng-bareng. Sistem reproduksi pria. Pada sistem reproduksi pria, ada testis, epididymis, kemudian ada saluran kemih, ada penis, ada vas deferens, ada kelenjar prostat, ada kantong kemih, kemudian ada kantong semen, ada saluran ejakulasi, kemudian ada kelenjar Cowperry. Kemudian yang sebelah merupakan perbesaran dari testis dengan bagian-bagiannya, merupakan ductus deferens, epididymis. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari yang pertama ada testis. Testis merupakan penghasil spermatozoid. Yang kedua ada tubulus seminiferus, merupakan unit-unit saluran terkecil di dalam testis. Setiap testis mengandung sekitar 200 unit dengan panjang lebih dari 60 cm per unit. Yang ketiga ada vas efferentia. Vas efferentia merupakan saluran halus muara dari tubulus seminiferus. Yang keempat ada epididymis. Epididymis merupakan saluran halus sebagai tempat pematangan spermatozoid. Yang kelima ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran spermatozoid dari epididymis menuju penis. Yang kelima penis. Penis merupakan alat kelamin luar pria sebagai alat kopulasi atau menyalurkan spermatozoid ke dalam sistem reproduksi wanita. Di sistem reproduksi pria terdapat kelenjar tambahan. Ada 3 kelenjar tambahan. Yang pertama ada kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan putih susu yang bersifat sedikit asam yang mengandung beberapa enzim dan antibiotik, seminal plasmin. Yang kedua ada kelenjar Cowperry. Berfungsi menghasilkan cairan lendir sebagai cairan pelicin yang bersifat basah dan menambah cairan pada semen. Yang ketiga ada vesica seminalis. Berfungsi menampung semen, yaitu cairan yang mengandung gula fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Zat tersebut menjadi nutrisi bagi spermatozoid. Hormon reproduksi pada pria. Ada FSH, follicle stimulating hormone, merangsang proses spermatogenesis dalam dinding tubulus seminiferus. Ada ICSH, interstitial cell stimulating hormone, sering dikenal dengan LH, luteinizing hormone, berfungsi merangsang sel-sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Ada testosteron, berfungsi mempengaruhi proses spermatogenesis dan mengontrol perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. FSH dan ICSH atau LH dihasilkan oleh kelenjar pituitari di dasar otak, sedangkan testosteron dihasilkan oleh sel-sel Leydig di dalam organ testis.
Sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi dalam ada vagina, kemudian serviks, ada uterus, ada endometrium atau dinding rahim, kemudian ada infundibulum, ovarium, ada oviduct, ada fimbriae, dan ovarium, tempat menghasilkan ovum. Yang sebelah adalah dilihat dari samping, organ reproduksi wanita dilihat dari samping. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium sebagai penghasil ovum. Yang kedua ada tuba fallopi atau oviduct, tempat terjadinya fertilisasi. Uterus, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Yang keempat ada vagina, merupakan jalan masuknya spermatozoid dan jalan keluarnya janin. Hormon reproduksi pada wanita. Ada FSH, follicle stimulating hormone, merangsang proses oogenesis di dalam ovarium dan merangsang sekresi hormon estrogen. LH, luteinizing hormone, mempengaruhi perkembangan ovum dan merangsang terjadinya ovulasi dan merangsang aktivitas korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron. Ovulasi adalah peristiwa keluarnya ovum dari ovarium. Sedangkan korpus luteum merupakan jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya saat terjadi ovulasi. Hormon yang berikutnya ada estrogen, merangsang perbaikan dan perkembangan endometrium atau dinding uterus, mempengaruhi siklus menstruasi, dan mengontrol perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Yang berikutnya ada progesteron, merangsang penebalan endometrium untuk persiapan implantasi, mempengaruhi embriogenesis, menjaga kehamilan, dan mempengaruhi siklus menstruasi. Menstruasi adalah peristiwa terkelupasnya endometrium beserta jaringan darah yang ada di dalam dan sel telur dikarenakan tidak terjadi fertilisasi atau tidak adanya pembuahan. Implantasi adalah peristiwa tertanamnya blastosit ke dalam endometrium. Embryogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoid melalui serangkaian pembelahan sel secara meiosis. Proses ini terjadi di dalam dinding tubulus seminiferus, unit-unit kecil di dalam testis. Setiap testis mengandung 200 unit tubulus seminiferus dengan panjang lebih 60 cm per unit. Spermatogenesis dirangsang, distimulus oleh hormon FSH dan mulai terjadi saat pria masuk masa pubertas. Proses spermatogenesis.
spermatogonium yang bersifat diploid 2N mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid 2N. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 membelah menjadi 2 menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid N. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 yang masing-masing menjadi 2 sehingga menjadi 4 spermatid yang bersifat haploid. Spermatid ini mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Struktur anatomi spermatozoid ini merupakan gambar dari sperma. Bagiannya ada bagian kepala, bagian leher, bagian badan, kemudian bagian ekor. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I believe I can control. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum melalui serangkaian pembelahan sel secara meiosis. Proses ini terjadi di dalam ovarium dan dirangsang distimulus oleh hormon FSH. Oogenesis mulai terjadi saat wanita masih di dalam kandungan. Akan tetapi, proses terhenti atau belum selesai ketika wanita lahir, dan proses ini dilanjutkan hingga selesai saat wanita masuk usia pubertas. Skema oogenesis. Oogonium yang bersifat diploid 2N mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer yang masih bersifat 2N. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 membelah menjadi 2. Ada oosit sekunder yang bersifat haploid dan badan polar 1 juga bersifat haploid. Oosit sekunder yang bersifat haploid mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi ootit bersifat haploid dan menjadi badan polar 2. Badan polar 1 juga membelah menjadi 2 menjadi badan polar atau polosit yang bersifat N. Ootit yang bersifat haploid mengalami diferensiasi berkembang menjadi ovum yang bersifat haploid atau N. Inilah proses oogenesis pada ovarium. Ini merupakan gambar pembesaran dari ovarium. Berikutnya menstruasi. Menstruasi adalah peristiwa terkelupasnya endometrium beserta jaringan darah yang ada di dalamnya.
dan sel telur dikarenakan tidak terjadi fertilisasi atau meluruhnya dinding rahim karena tidak dibuahi. Aktivitas pembentukan ovum dan menstruasi terjadi sebagai suatu siklus dalam fase-fase yang secara urut. Ini fase menstruasi. Fase menstruasi ada 3. Yang pertama ada fase menstruasi, terjadi pada hari ke-0 sampai dengan ke-5. Tahap terkelupasnya endometrium beserta jaringan darah yang ada di dalamnya dan dikeluarkan dari tubuh bersama sel telur yang tidak dibuahi. Pada fase ini kadar estrogen dan progesteron paling rendah, namun sebaliknya kadar FSH pada level tertinggi di awal menstruasi. Sedangkan FH kadarnya masih rendah dan cenderung mengalami peningkatan. Pada fase ini folikel sudah mulai tumbuh. Yang kedua, fase proliferasi. Fase proliferasi terjadi hari ke-5 sampai dengan hari ke-14. Tahap di mana kombinasi FSH dan LH merangsang folikel berkembang semakin matang. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan estrogen yang merangsang terjadinya penebalan endometrium. Namun peningkatan estrogen menekan produksi FSH dan merangsang produksi LH, sehingga kadar FSH semakin menurun dan LH semakin naik. LH mencapai kadar maksimum, maka terjadilah ovulasi. Ovulasi sekitar hari ke-14 atau 15, yaitu saat folikel yang matang akan menonjol ke permukaan ovarium untuk melepaskan sel telur. Yang ketiga, ada fase sekretori. Fase ini terjadi pada hari ke-15 sampai ke-28. Tahap sekresi zat nutrisi yang kaya glikogen oleh endometrium. Proses ini sangat dipengaruhi estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum. Korpus luteum merupakan jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya saat terjadi ovulasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan mengalami kemunduran degeneratif dan menyebabkan menurunnya kadar estrogen dan progesteron, sehingga terjadi menstruasi. Kemudian berulang ke fase awal, balik lagi ke fase menstruasi. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi atau pembuahan terjadi di dalam tuba falopi. Jika ovum dibuahi, korpus luteum akan menghasilkan HCG, human chorionic gonadotropin. Hormon ini akan menjaga korpus luteum dari kemunduran sehingga menghasilkan hormon progesteron sampai janin bisa menghasilkan hormon sendiri. Kondisi wanita seperti ini disebut kondisi hamil. Tahap-tahap kehamilan, tahap fertilisasi, implementasi, pertumbuhan dan perkembangan, dan tahap kelahiran. Pertumbuhan dan perkembangan embrio pada manusia. Tahapannya ada zigot, berkembang menjadi morula, morula berkembang menjadi blastula, blastula menjadi gastrula, gastrula menjadi embrio, embrio berkembang menjadi janin atau fetus. Selama proses kehamilan, embrio memperoleh makanan dan O2 dari induk melalui bagian yang disebut plasenta dan tali pusat. Selama
Selama pertumbuhan dan perkembangan di dalam uterus, embrio dilindungi oleh selaput amnion dan cairan amnion. Fungsi cairan amnion. Yang pertama, melindungi janin dari benturan dan guncangan. Yang kedua, memberikan ruang yang seimbang untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, menjaga temperatur yang sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat, membiasakan atau melatih organ-organ tubuh janin untuk beradaptasi dengan lingkungan. Yang kelima, melancarkan jalan janin pada proses kelahiran. Ini merupakan fungsi dari cairan amnion. Ini merupakan proses fertilisasi hingga implantasi embrio yang terjadi di tuba Fallopi. Bayi kembar. Bayi kembar ada 3. Yang pertama, kembar identik atau kembar monosigotik, berasal dari sebuah ovum yang dibuahi oleh spermatozoid. Sigot yang terbentuk kemudian membelah menghasilkan 2 sigot, dan masing-masing tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, ada kembar bersaudara atau kembar fraternal, berasal dari 2 ovum yang dibuahi oleh spermatozoid yang berbeda, menghasilkan 2 sigot yang berbeda. Kemudian masing-masing tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Yang ketiga, ada kembar siam, keadaan anak kembar yang tumbuh keduanya bersatu. Hal ini terjadi apabila sigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna. Biasa disebut sebagai dengan kembar dempet. Istilah kembar siam berasal dari pasangan Chang dan Eng Bunker yang lahir di Siam, Thailand. Makanya dinamakan dengan kembar siam. Penyakit dan kelainan pada organ sistem reproduksi. 1. Ada herpes genitalis, disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya terjadi pembengkakan kelenjar di lipatan paha, terasa gatal, atau terbakar pada alat kelamin diikuti timbulnya bintil-bintil. Yang kedua ada AIDS, disebabkan oleh HIV, human immune virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh pada seseorang. Yang ketiga ada gonorrhoe atau kencing nanah. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoe. Yang keempat ada sifilis atau raja singa. Penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Yang kelima ada chlamydiasis, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejala keputihan, keluar cairan putih atau kekuningan yang disertai rasa nyeri saat kencing. Yang keenam ada Candidiasis vagina, disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejala keputihan berwarna putih, susu menggumpal disertai rasa gatal, panas, dan kemerahan alat kelamin. Yang ketujuh ada trichomoniasis, disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Gejala gatal-gatal pada kemaluan, keputihan yang banyak kadang-kadang berbusa, berwarna hijau, dan berbau busuk. Itu merupakan contoh penyakit dan kelainan pada organ sistem reproduksi. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang sistem reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.